satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu saya stres, waktu kesendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kasih tahu di kiri kanan, kau sudah tahu kan? Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu, sedikit latar belakang kenapa gereja PGI dan KWI memilih tema nasional hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Kita pasti tahu beberapa waktu lalu itu buat kita masuk dalam saat-saat yang meresahkan dan menggelisahkan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu situasi khusus di tanah Papua juga buat kita merasa tidak nyaman. Padahal kita hamba-hamba Tuhan, pemerintahan, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kita terus menyerukan Papua tanah damai. Kita menyerukan itu, tapi beberapa waktu lalu itu buat akhirnya kita menjadi resah dan gelisah. Yang kita lagi tuai hari-hari ini adalah curiga. Saya lihat dia lihat saya macam bagaimana kan? Gereja selalu tampil sebagai mama. Gereja selalu tampil sebagai bapak. Shalom. Bila damai di hati, kelainan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Mantap. Teduh, tenang, Pak Saudara, satu dengan yang lain. Tidak boleh ada perpecahan di antara kita, karena sorga hanya satu. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar, sorga hanya satu. Woi, sorga hanya satu. Maria Teresia bilang begini, kalau engkau pergi ke Palungan, waktu engkau datang ke Palungan, engkau hendak memberikan persembahan, jangan kau kasih persembahan dulu. Tapi waktu kau sampai di situ, kau tanya sama bayi kecil itu, kenapa engkau tinggalkan sorga baru turun ke bumi? Di sorga sana tidak ada bides kah? Bidan desa? Tidak ada puskesmas kah? Tidak ada rumah sakit kah? Rumah sakit bersalin tidak ada, jadi kau turun ke bumi kah? Tanyalah pada bayi kecil itu, kenapa engkau tinggalkan sorga baru turun ke bumi? Apa? Turun ke bumi, bergaul sedikit. Tanya sama dia. Nanti Yesus akan beri jawaban begini, kalau saya tidak turun ke bumi, engkau pasti tidak ke surga. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupmu, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lihat pastor, dia dari sorga turun ke bumi, dia sudah tender proyek namanya proyek keselamatan. Jalan yang tadi menjadi gelap menuju ke sorga, Yesus datang
Dia bilang, kau lihat saya, kau lihat Bapa. Kau dengar saya, kau dengar Bapa. Kau ada dalam saya ada dalam kau telah kosong, sorga milik engkau. Kasih tahu di kiri kanan, kau dan saya ahli waris sorga. Yang telah bilang kau kelainan. Di malam kudus ada peristiwa yang menarik. Saya baru tanggal 7 November ada di Bethlehem. Kemarin, November kemarin. Jadi Anda lagi dalam semangat Natal ini, saya bagi. Saya baru dari Yesus Putalapak kaki saya baru pulang tanggal 15. Saudara, Yesus yang lahir di kandang yang hina, kenapa dia ambil metode itu? Kenapa dia ambil cara itu? Merendahkan diri, pengosongan diri, bikin jadi bodoh-bodoh kan? Bikin jadi tidak ada apa-apanya, lahir di kandang. Tapi ingat, justru Yesus ambil yang paling rendah untuk apa? Mengangkat engkau dan saya, menemukan citra gambar diri kita yang sudah rusak. Dosa buat kita kehilangan fokus. Arah pikiran kita ke sorga menjadi blank. Kita gagal fokus. Tapi ketika Yesus melihat Yesus di malam itu, malam sunyi senyap, saya lihat kamu, siapa yang ini, siapa yang tidak. Yesus ada di kopu hati. Kalau Yesus ada di kopu hati, Natal itu bukan soal pohon terang. Kalau Yesus ada dalam hatimu, Natal itu bukan soal 1000 lilin yang menyala. Kalau Natal itu adalah kelahiran Yesus dalam hatimu, kasih tahu di kiri kanan. Pulang dari sini bapak-bapak, ada bapak-bapak kan? Bapak-bapak pulang dari sini, lihat kopu mama, istri itu, kopu ex pacar dulu tuh. Lestarikan kembali cinta yang dulu itu. Waktu itu hujan rintik, kita berteduh di bawah pohon pisang. Kau dekat saya, dekat engkau, sampai angin tak dapat jalan. Tadi pulang sebentar, sampai di rumah lihat istrimu, mulai dari kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga, mata, hidung dan pipi. Kalau tidak mampu, love you tenaga dalam. Itu Natal yang sesungguhnya. Bukan soal Sprite, bukan soal Coca-Cola, bukan soal Fanta, bukan soal B2. Itu nanti kolesterol darting, otak mati baru. Tapi karena begitu besar kasih Allah hadir dalam diri Bapa, maka Bapa bilang, Mam, saya terasa salah pilih perempuan lain. I love you tenaga dalam. Itu Natal yang sesungguhnya. Mama, tadi Bapa lihat kau dari atas ke bawah, Mama kau lihat Bapa dari bawah ke atas. Baru bilang, Pak, kau memang laki-laki yang paling ganteng. Ada laki-laki lain seperti engkau. Ini kado Natal yang sesungguhnya. Bukan soal bapak atau mama beli pakaian Natal, sepatu Natal, apalagi Natal punya. Kau dapat hadiah apa? Itu semua kau tidak dapat, tapi kau dapat sayang toh.
Sudah balap, bapak degas, mama dia tahan. Karena gas, mulai gas. Lalu dia, Pak, ternyata kau pembalap ya. Nah, bapak sudah pas suntik dari mama, jadi dia tambah gas lagi. Kok jagoan ya, dia tambah gas lagi. Jalan turun, berilah mama, tahan kuat, rem putus. Motor balap turun ke sana begini, masuk di lubang, ada lubang. Jadi mama tampias jatuh di sini, bapak jatuh di motor di sana. Kalau Dono bangun, bapak diperbaiki motor, mama luka-luka. Baru mama dia teriak, woi, kau masih tinggal benda itu, tolong saya yang manusia ini. Baru bapak bilang, Mam, engkau tuh saya bayar lunas, motor ini yang masih kredit. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia temui masalah dunia. Cari Yesus yang mencinta selamanya. Natal yang sesungguhnya adalah baku sayang satu dengan yang lain. Karena begitu besar kasih Allah kepadaku, ku kasihi engkau seperti Tuhan mengasihi aku. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar baik. Siapa mau ke surga? Untuk kita yang Kristen, saya mau meneguhkan Anda. Saya sudah 7 kali ke Yerusalem, 2 kali ke Italia. Nanti April besok kali ketiga saya ada di Italia. Yang saya lihat, jadi Yerusalem itu seperti saya anak lingkaran, jadi saya sudah hafal. Macam bilang Yerusalem, ke kota ini saya otak semain duluan, tak segala. Saudara, saya sudah lihat di Yerusalem semua, sampai di Italia itu meneguhkan iman saya sebagai Kristen. Sampai di Italia waktu Roma menjajah, dia bawa itu ada sepotong kayu palungan Yesus asli ada di Italia. Jadi berita tentang Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat lahir di bumi, ya dan amin. Tidak usah ragu. Saya sudah lihat sepotong kayu palungan Yesus asli. Gereja Katolik tidak bisa mengiyakan sesuatu sebelum penelitian. Sepotong kayu palungan Yesus ada di Italia. Yang kedua, saya melihat tangga-tangga waktu Pontius Pilatus jatuh hukuman. Siapa dibebaskan? Barabas atau Yesus? Tangga-tangga itu ada di Italia. Saya sampai ke situ dan sentuh itu. Saya pegang tangga-tangga, saya bilang Tuhan Yesus. Yang lain mereka berlutut naik. Saya bilang Yesus, cukup saya pegang saja. Saya mau jadi jurkam. Tahu jurkam? Juru kampanye. Supaya apa? Buat orang semakin jatuh cinta sama Tuhan. Saudara, engkau harus bangga menjadi pengikut Yesus. Entah Katolik atau Protestan. Tidak usah repot dengan hal-hal lain. Berlandaskan pada Injil. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. 2000 tahun lalu Yesus lahir di palungan yang hina. Cerita tentang Yesus ada di sini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau ke surga. Kalau tidak mau ke surga, jangan kau baca kitab suci, karena kau tempat suci jelas pos 7 atau tanah hitam. Iya, saudara, kalau baca kitab suci
ini lihatlah pastor, lihat saya. Ketika renungkan firman ini, ketika kita membaca, pikiran Tuhan pindah ke sini, kita membaca merenungkan, isi hati Tuhan pindah ke sini. Hidupku bukan aku lagi, tapi firman Tuhan ada di sini. Ketika sangkakala Allah berbunyi nanti, daya tarik surganya cepat. Tapi kalau kau baca kitab suci hanya sibuk macebuk, sinetron. Bangun tidur langsung cek WA, nanti Tuhan bilang kau pilih WA yang off kau. Sibuk dengan hal-hal yang lahiriah. Ketika sangkakala Allah berbunyi baru kau bingung, mulai cari fokus. Yesus kau di ukuran yang kau pakai akan diukurkan kepadamu. Enyahlah engkau, aku tak mengenal engkau. Karena apa? Tidak ada kualitas ilahi dalam diri kita. Bagaimana mau sayang orang lain? Firman saja tidak baca. Dalam firman ada sumber kasih. Yesus pokoknya tinggal di dalamnya. Yesus pokoknya kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokoknya kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Satu baca penakut setan. Tapi kalau dia bertemu setan, dia bilang darah Yesus, setan hilang. Wih, dia gaya-gaya. Lain kali lagi dia bertemu setan, dia bilang darah Yesus, wih, setan hilang. Kali ketiga bertemu setan lagi, dia bilang darah Yesus, setan bilang lapor terus. Sebelum hilang, setan bilang kali keempat siapa lebih dulu ngomong. Pas kali keempat, dia lagi sibuk main game, dia sibuk nonton televisi, sibuk WA, sibuk baca buku. Tiba-tiba setan muncul, dia kaget. Baru setan bilang darah Yesus, baca hilang. Setan juga tahu Yesus itu putra Allah, nama Yesus penuh kuasa, darah anak domba Allah besar kuasa. Seorang pemuda kerasukan setan legion, lihat saja dia sudah takut. Yesus jangan apa-apakan kami. Dia tahu Yesus itu putra Allah. Sekarang begini, bukan soal baptisan, bukan juga soal pakai kalung salib, bukan. Keintiman personal dengan Tuhan. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ciri orang yang jatuh cinta sama Tuhan, kalau dia mau makan dia telah berdoa, dia rasa ada yang kurang. Tapi kalau misalnya dia mau makan, langsung dia sudah makan, tengah-tengah jalan baru, saya belum berdoa. Itu artinya sudah mulai lolah, loadingnya agak lambat dengan Tuhan. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Tidak mau pergi ikut ibadat di Kombas atau di WIK, sudah mulai tidak ikut doa Bapak-bapak, sudah mulai terapok ke gereja lagi, itu tanda-tanda neraka. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar tuh. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Hatinya rindu ke sana, tapi dia mau hidup menuju neraka. Hanya ada kerinduan. Bagaimana terbaca kitab suci, terhadir di persekutuan doa. Bagaimana rohani mau dicas? Itu yang bikin emosinya tinggi, hidup curiga, baku marah satu dengan yang lain. Kasih tahu di kiri kanan, mau dengar, gampang saja Bang. Kita itu bejana tanah kalau kena panas itu nanti tensinya naik, emosi keras. Karena itu ini pengunaknya, renungkan firman siang dan malam. Supaya apa? Kasihnya seperti sungai, kasihnya
Eka merasa juga tidak, tapi saya hanya mau bilang saja. Duduk nonton televisi tuh, televisi. Kadang di televisi itu marah-marah, penonton juga marah-marah. Di televisi takut-takut, penonton juga takut-takut. Di televisi sedih-sedih, menangis, penonton juga tajigi juga. Mulai sedih dan menangis. Pertanyaan saya tuh begini, kamu aku kenalkah tidak? Kalau sekarang ini Persipura lagi main bola. Persipura main bola dengan misalnya Persema, Sriwijaya lah. Eko pilih yang mana? Ibadah atau nonton? Sementara pikir ada satu lagu. Ajarilah